Yang tidak cukup ini kita saja yang bernyanyi dan mengangkat suara untuk memuji Dia, tetapi hidup kita menjadi cerminan pujian sejati sebagai orang percaya. Tak cukup ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Lewat suara-Mu, rasa cukup bagiku. Tentu semua
kepadamu dengan segenap hidup kami, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, bahwa hidup kami bukan hanya sekedar memuji dan memuliakan, tetapi kami pun siap untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hidup kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami pun dapat mengerti, dapat berbuat, dan dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan tolong sehingga apa yang disampaikan itu datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan memimpin setiap hidup hamba-Mu yang kurang sempurna ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Hari ini kita akan membuka kitab kita Bapak Ibu di dalam Yosua pasal yang ke-14 Yosua pasal yang 24 ayat 14 sampai ayat yang 15. Sudah menemukan? Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan hari ini. Karena hanya 2 ayat, kita perhatikan tanda baca, kita perhatikan semuanya supaya kita tidak saling kejar-kejaran untuk membaca firman Tuhan. Hitungan ketiga kita akan baca 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah: Allah yang di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, yaitu komitmen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca bersama-sama keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. 1, 2, 3. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan keluarga, kita akan melihat di dalam kitab Yosua ini. Kitab Yosua ini sangat tegas. Yosua memberikan satu nasihat, Yosua memberikan satu perintah, dan Yosua memberikan satu panggilan untuk setiap keluarga memiliki keputusan rohani yang radikal. Dia berkata, kepada siapa kita akan beribadah. Bapak ini dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat satu tantangan yang diberikan oleh Yosua ini, Bapak Ibu, apakah tantangan ini pun menjadi tantangan dalam kehidupan keluarga kita? Apakah keluarga kita juga tertantang kepada siapa kita beribadah? Tentunya ketika kita menjawab, Pak Randy, saya tentunya beribadah kepada Tuhan. Apakah benar kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Sehingga penyembahan-penyembahan kita adalah penyembahan-penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di tengah kemajuan zaman dan derasnya arus globalisasi, Bapak Ibu, dunia modern ini tidak kekurangan tawaran berhala-berhala baru yang secara aktif dapat membuat hidup kita tertarik, yang secara aktif dapat membuat hidup kita terpesona dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini secara halus dapat menarik perhatian kita, Bapak Ibu, dapat merebut pusat
manusia. Inilah bahayanya kehidupan zaman saat ini. Banyak sekali berhala-berhala yang membuat manusia kehilangan fokus di dalamnya. Jika konteks pada waktu itu berhala-berhala berbicara tentang penyembahan-penyembahan kepada patung, kepada nenek moyang dan lain sebagainya, tetapi masa kini Bapak Ibu, penyembahan-penyembahan berhala pun nampak dengan wajah yang baru. Berhala bukan nampak dengan hal-hal yang kuno. Berhala dapat nampak dalam bersifat materi, relasional maupun ideologis. Semuanya itu dapat menjadi berhala dalam setiap kehidupan kita ketika semuanya itu membuat hati kita lebih mencintai hal-hal di luar Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berhala bukan lagi sekedar patung dan lambang fisik, ya, seperti budaya-budaya kuno, tetapi apa? Hal-hal yang dapat mengambil tempat di dalam kehidupan kita yang seharusnya Allah, tetapi kita alihkan kepada hal-hal materi, relasional, dan ideologis. Hal-hal yang mengambil tempat Allah di dalam hati dan pikiran manusia itu dapat menjadi hal yang mempengaruhi hidup kita untuk benar-benar datang kepada Tuhan. Apalagi kita hidup di zaman yang menjadikan hikmat dunia Bapak Ibu. Strategi yang tampak bijak, efisien, dan menggiurkan. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, kerap kali hal-hal demikian menjauhkan kita dari hidup yang bergantung total kepada Tuhan. Hati-hati kepada hikmat-hikmat dunia, kepada hal-hal pengajaran dunia yang membawa kita untuk lepas bergantung kepada Tuhan. Itu akan membuat diri kita sebagai orang-orang yang sedang membangun berhala-berhala baru. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita ditantang seperti apa yang dikatakan oleh Yosua ini. Apa yang menjadi fokus kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang kita kerjakan bagi Tuhan. Apakah itu hanya untuk kemuliaan diri sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu? Kalau kita melihat dalam konteks ini Bapak Ibu, panggilan keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka tidak apa? Tinggal dalam kebingungan atau kompromi. Mereka tidak tinggal di dalam kebingungan atau kompromi dengan dunia. Mereka akan memilih untuk takut akan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kebenaran, dan menyatakan komitmen mereka di tengah zaman yang penuh penyimpangan ini. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, zaman modern ini menciptakan ilah-ilah palsu yang sering kita peluk secara diam-diam. Yang tanpa sadar kita memeluknya, tanpa sadar kita sedang bergantung kepada ilah-ilah palsu ini, kepada diri sendiri, kepada kekuatan diri sendiri, kepada kekuatan orang tua, kepada kekuatan finansial keluarga besar. Itu dapat menjadi berhala-berhala yang ada di dalam rumah tangga. Hati-hati, berhala-berhala di dalam rumah tangga bisa terjadi ketika hidup kita tidak bergantung total kepada Tuhan. Ketika hati kita berpikir, Pak, nanti mumpung masih ayah saya bekerja, ya saya tenang-tenang saja, tidak apa-apa. Kan ayah saya nanti akan menghasilkan uang, saya hidup saya aman. Sepertinya baik-baik saja, tetapi itu akan mengajarkan kita tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sebagai orang tua pun, kita harus sungguh-sungguh bergantung mutlak kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita punya, mengalihkan hidup kita yang seharusnya kita membawa Allah di tempat yang tepat, tetapi karena kita merasa sudah memiliki segalanya, merasa sudah memiliki sesuatu, sehingga kita seakan-akan membuang Tuhan dan kita lebih baik berjalan sesuai dengan hikmat sendiri. Ini bahaya sekali. Hal inilah yang ditegaskan oleh Yosua. Pilihlah pada hari ini
kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada siapa kamu akan beribadah? Dalam konteks pada waktu itu mereka dipimpin untuk masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang limpah segala kekayaan. Apakah kekayaan itu akan membuat hidup mereka berpaling untuk lebih mengasihi kekayaan atau mengasihi Tuhan? Ini tantangan bagi Yosua sebagai pemimpin. Kenyamanan seringkali membuat kita lupa tentang prioritas hidup kepada Tuhan. Kenyamanan hidup seringkali membuat kita membangun berhala-berhala baru dalam diri kita. Hati-hati. Konteks pada waktu itu pun, ketika Yosua berkata kepada siapa kamu akan beribadah, ia tidak berbicara kepada bangsa kafir, melainkan kepada umat perjanjian yang sedang menikmati berkat-berkat Tuhan. Yosua paham ada bahaya spiritual yang akan terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka tinggal dalam budaya yang baru, mereka dalam lingkungan yang baru. Yosua menekankan jangan sampai terlena oleh karena keadaan. Jangan sampai terlena oleh karena sesuatu yang membuat engkau bahagia. Jangan sampai terlena dengan budaya-budaya baru yang ada di sekitarmu. Jangan sampai itu merenggut, menurunkan tahta Allah dalam hatimu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, godaan terbesar di dalam keluarga adalah ketika kita menikmati banyak hal, kenikmatan-kenikmatan dunia. Godaan-godaan itu dapat menggeser yang seharusnya Tuhan di nomor satu dalam hati kita, tetapi kita lebih memilih apa yang disebut dengan kenikmatan dunia. Hari ini Yosua pun menantang saya dan Bapak Ibu. Apakah kenyamanan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu mengalihkan perhatian, mengalihkan hidup yang seharusnya kepada Tuhan, tetapi kepada kesenangan-kesenangan hidup pribadi? Komitmen kepada Tuhan, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Yosua sungguh luar biasa. Hal ini terjadi oleh karena Yosua sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang telah memimpinnya. Ini adalah panggilan bagi kita semua, panggilan bagi generasi kita semua untuk kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan beribadah kepada siapa? Jadi perjanjian Yosua dengan bangsa Israel adalah contoh yang luar biasa dari kepemimpinan rohani yang serius dan tulus. Hai para bapak-bapak, para laki-laki, sudahkah kita menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang tulus dan setia di rumah tangga kita masing-masing? Apa yang kita berikan kepada keluarga kita? Apakah hanya materi, uang, keamanan? Sudahkah kita mencukupi kebutuhan-kebutuhan rohani juga dalam hidup mereka? Yosua sungguh-sungguh berkomitmen, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia punya komitmen dalam kepemimpinan yang serius. Yosua tidak menawarkan pilihan seolah bebas dari kewajiban, tetapi menantang umat untuk menetapkan komitmen mereka dengan sadar dan sepenuh hati. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan sadar dan sepenuh hati. Iman sejati, Bapak Ibu, tidak tumbuh dari paksaan tradisi. Iman sejati tidak tumbuh dari paksaan, tidak tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan turun-temurun. Iman yang sejati tidak pernah dipaksakan dari luar, tetapi muncul dari pertimbangan batin kita yang mengenal siapakah itu Tuhan. Jadi iman seperti ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita, orang percaya, menyentuh pikiran, menggerakkan kehendak, dan membentuk hidup yang tulus menyembah Tuhan. Mari pada saat hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, iman yang sejati tidak tumbuh dari paksaan tradisi, tetapi dari lahir pengenalan kita tentang siapakah itu Tuhan.
Tanpa kita pengenalan yang sungguh-sungguh tentang Tuhan, kita tidak akan bisa bertumbuh secara benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan hal ini. Bagaimana seharusnya keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk respon dalam panggilan ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Takut dan beribadah kepada siapa? Tuhan. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dan setia. Jadi kata takut di sini bukan menunjuk kepada rasa ngeri atau cemas, melainkan kagum yang kudus, penuh hormat kepada kekudusan Allah. Takut di sini bukan sama takut seperti melihat perampok dan orang jahat. Takut di sini karena kita penuh hormat kepada Tuhan. Sudahkah keluarga-keluarga hari ini penuh hormat kepada Tuhan? Menghormati Tuhan karena ada kasih di dalam keluarga kepada Tuhan, sehingga keluarga takut untuk melukai hati Tuhan, takut membuat Tuhan itu sedih, takut mengecewakan Tuhan, takut membuat dia duka cita. Sudahkah itu terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sebagai keluarga yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan hanya tentang kedisiplinan rohani kita, Bapak Ibu. Tetapi takut akan Tuhan berbicara juga tentang bagaimana komitmen kita sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ini adalah dasar utama. Dasar utama dalam keluarga itu kehidupan yang takut akan Tuhan. Di mana dalam segala aspek kehidupan tidak ada satu inci pun untuk tidak menghormati Tuhan, tidak mengagumi Tuhan, tidak mematuhi Allah sebagai pribadi yang layak dipuji dan dipuja. Hal ini menjadi bagian yang penting untuk kita pegang dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Jangan sampai ada satu inci pun untuk hidup keluarga tidak menghormati Tuhan. Kadang keluarga bersepakat. Bapak Ibu pernah bersepakat di dalam keluarga? Pernah ya? Menentukan sesuatu. Wah, nggak apa-apa lah. Mungkin ya sekali-sekali kita agak rebel sama Tuhan, nggak apa-apa lah. Kan Tuhan perlu kasih. Itu benar nggak Bapak Ibu? Nggak betul. Nggak betul ya Bapak Ibu ya. Kadang kita tuh mencoba satu inci saja kepada Tuhan. Tuhan, nggak apa-apa lah hari ini Tuhan saya agak sedikit tidak setia ya Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya, karena Tuhan mengasihi keluarga saya. Nggak apa-apa lah saya seperti ini sebentar saja. Hati-hati Bapak Ibu. Hal-hal demikian, kompromi-kompromi kecil demikian dapat membuat kita tidak menyukakan hati Tuhan. Memang Tuhan itu kasih. Memang Tuhan itu penuh pengampunan, tetapi jangan sampai satu inci pun dalam hidupmu tidak menghormati Tuhan dalam keputusan-keputusan hidupmu. Jangan sampai memberikan satu ajaran kepada anak-anakmu, kepada anggota keluargamu untuk berkompromi dengan melakukan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jangan terjebak pada berhala-berhala yang ditawarkan oleh dunia modern saat ini. Mencari kemuliaan sendiri, berpikir bahwa tidak apa-apa berbohong kecil, kan Tuhan mengampuni. Sekali lagi saya katakan, hormatilah Tuhan. Jangan biarkan satu inci pun dalam kehidupan dipengaruhi oleh kesesatan. Kalau kita tahu itu salah, ya jangan dikerjakan. Jangan coba-coba melakukan hal yang tidak membuat Tuhan itu senang dengan apa yang kita lakukan. Jangan coba-coba kita melakukan sesuatu hal yang melukai hati Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Hal yang selanjutnya apa? Beribadahlah kepada siapa? Kepada Allah. Kata beribadah dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengabdilah. Suatu tindakan yang membangkitkan diri, menghambakan diri
diri kepada hal yang lebih berkuasa daripada dirinya. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, mengabdi hidup kita kepada Tuhan, artinya bahwa kita punya pengakuan ada satu pribadi yang lebih besar daripada saya, yang saya harus hormati, yang saya harus tinggikan dalam kehidupan saya, dan saya harus memuliakan Dia. Yang itu siapa? Tuhan Allah kita. Dalam Perjanjian Lama, prinsip kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, kalau konteksnya adalah ibadah, itu sebagai gaya hidup. Sebuah kehidupan yang mencerminkan bahwa Allah adalah Raja dan pemilik hidup, Bapak Ibu. Jadi beribadah kepada Tuhan itu berbicara tentang pengabdian diri kita kepada Dia. Bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu semuanya? Apakah kita sebagai keluarga-keluarga yang mengabdikan diri kepada Tuhan? Apakah pengabdian kita pengabdian yang musiman? Kalau saya lagi bahagia, satu keluarga, saya akan dorong untuk datang kepada Tuhan. Kalau saya lagi seret rezekinya, saya dorong anggota keluarga saya untuk bekerja, walaupun di hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tantangan kita sebagai keluarga tidak lepas dari masalah ekonomi, betul ya? Ekonomi itu seringkali menjadi tantangan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bukan hanya jemaat, tetapi hamba-hamba Tuhan pun akan menjadi sebuah tantangan ketika kita berbicara tentang ekonomi. Karena berhala yang sedang dibangun oleh si jahat, bagaimana kita merasa tidak akan aman ketika kita tidak punya uang. Betul Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya uang, merasa hidup saya itu tidak aman. Besok makan apa? Besok bayar cicilan dengan apa? Besok seperti apa? Tetapi ketika kita belajar tentang mengabdi kepada Tuhan, ini bukan berbicara tentang bagaimana situasimu, tetapi bagaimana hatimu yang mau kau persembahkan bagi Tuhan. Karena ini berbicara tentang gaya hidup, lifestyle, gaya hidup kita. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi ya sebelum firman Tuhan. Kayaknya sangat menarik sekali. Tak cukup hanya aku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu itu kerinduanku. Jadi ternyata ibadah itu bukan hanya sekedar bernyanyi, Bapak. Beribadah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita memberikan persembahan. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita hadir, tetapi memberi diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Rakyat kembali, tak cukup mulut untuk memuji, tak cukup mulut untuk bernyanyi, melakukan firman-Mu itu pujian sejati. Pujian sejati dalam hidup kita itu bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Itu pujian sejati. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12. Coba kita buka. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah hafal Roma 12 ayat 1. Rafa bisa membacakannya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mengasihi kamu, supaya kamu bersembah kudus sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu seperti apa, Bapak Ibu? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati tidak berhenti pada mulut kita yang bernyanyi, pada tangan kita yang menyembah, tetapi pada kaki yang siap melangkah melakukan firman Tuhan, kaki yang siap mempersembahkan hidup bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar liturgi, ibadah itu bukan hanya sekedar kegiatan bernyanyi, memberikan persembahan dalam kebaktian. Sejak zaman Perjanjian Lama, Bapak Ibu, ibadah itu mencakup seluruh hidup yang dikuduskan bagi Allah.
hidup yang dikhususkan bagi Allah, hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Hari ini bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu semuanya? Apakah keluarga Bapak Ibu telah menjadi keluarga yang mempersembahkan seluruh hidup sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Allah? Memang ada kalau bangunin anak-anak di hari Minggu itu ada kasihan. Hari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu itu mereka sudah bangun pagi, itu kan Bapak Ibu ya? Mereka udah bangun pagi kan? Di hari Minggu yang seharusnya kayak teman-temannya bisa bangun agak siang, tapi kita usahakan untuk bangun pagi untuk sekolah Minggu. Memang sepertinya kasihan Bapak Ibu. Tetapi itulah di mana kita melatih mereka untuk memberikan hidup mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Tidak apa-apa kita melihat mereka kasihan saat ini harus bangun pagi berangkat sekolah Minggu, daripada kita yang menangis di hidup mereka ketika dewasa meninggalkan Tuhan. Kita baru menangis, kita menyesal kenapa dari kecil saya tidak mendidiknya kepada Tuhan, kenapa dari kecil saya tidak sungguh-sungguh mengajarkan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan menyesal di kemudian Bapak Ibu. Jika ada kesempatan hari ini untuk mendidik anak-anak dekat sama Tuhan, lakukanlah itu kepada Tuhan, kepada anak-anakmu, dan berikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar memang Bapak Ibu. Begitu juga dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu. Setiap hari harus bangun pagi. Minggu itu biar teman-temannya libur, ya enak adanya piknik. Minggu itu bisa refreshing, minggu itu bisa jalan-jalan, minggu itu bisa melakukan banyak hal. Tuhan, kenapa kami harus bangun pagi? Ya sekali-sekali tidak ke gereja tidak apa-apa ya Tuhan, kan Kau maha mengasihi, maha mengampuni. Tapi Bapak Ibu, saya tekankan kembali kepada kita semua, berikanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Mari kita saat itu kita berikan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, pilihan yang harus dinyatakan. Siapa yang kita sembah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu Anda tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi kalau kita melihat kata pilihlah di sini dari kata Ibrani bashar, Bapak Ibu, bentuk imperatif, pilihan secara aktif dan tegas. Jadi Yosua memberikan pilihan ini bukan untuk memilih, ayo pilih supaya kita bisa memilih mana yang baik dan yang benar, tidak. Tetapi pilihan tegas untuk merespon hal itu supaya mereka mengarahkan diri kepada Tuhan yang hidup. Pilihan yang sungguh-sungguh harus dikerjakan dengan keputusan yang sadar, segera, dan tidak menunda-nunda. Mari kita untuk Tuhan itu jangan untuk menunda-nunda, Bapak Ibu. Untuk Tuhan itu tidak boleh menunda-nunda. Kalau kita bisa kerjakan dengan segera, kita akan kerjakan hal itu untuk Tuhan. Inilah yang dikatakan Yosua. Pilihlah. Agar apa? Agar mereka segera memilih, tidak menunggu-nunggu, aktif untuk merespon apa yang sedang diucapkan oleh Yosua pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini bukan sekedar undangan, melainkan dorongan yang penuh otoritas untuk mengambil keputusan secara sadar. Dalam tafsiran Nabi Henry menjelaskan bahwa Yosua tidak sedang membuka opsi seolah-olah menyembah Tuhan itu bebas dipilih, melainkan menekankan pentingnya setiap orang mengambil keputusan iman secara sadar. Dan mengapa sih secara sadar, Bapak Ibu? Apa sih maksudnya? Karena kita itu bukan robot. Kita itu diberikan akal sehat, kita diberikan akal budi. Tuhan mengajarkan kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ketika kita mengambil keputusan
Kristen, kita harus menggunakan akal budi kita juga. Iman tidak akan pernah bertentangan dengan akal budi, Bapak Ibu. Akal budi harus kita gunakan karena kita mengasihi Allah, bukan mengasihi dengan pikiran yang kosong, tetapi pikiran yang mengerti tentang siapakah itu Tuhan. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan dengan pikiran yang kosong, tetapi kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga akal budi kita dituntut oleh Tuhan untuk semakin mengerti. Jadi apakah maksud dari pertimbangan iman itu? Sebelum pembahasan kita baca dulu 1, 2, 3. Keputusan ibadah kepada Tuhan bukan reaksi emosional sesaat, tetapi hasil dari pertimbangan iman yang tulus dan penuh kesungguhan. Sekarang apa maksud dari pertimbangan iman itu? Pertimbangan iman itu merujuk pada keputusan rohani yang tidak didasarkan pada emosi sesaat, tekanan luar, melainkan pada proses berpikir yang dipimpin oleh pengenalan akan Allah dan karyanya yang kudus. Inilah mengapa kita perlu belajar tentang firman Tuhan, supaya akal budi kita selalu diperbaharui, selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu, saya berdiskusi dengan teman sepelayanan. Ada satu kalimat yang berkata, manusia itu tidak bisa membatasi Tuhan. Manusia tidak bisa membatasi Tuhan. Betul, Bapak Ibu? Betul atau tidak? Betul ya? Manusia tidak bisa membatasi Tuhan. Kita hanya dibatasi oleh wahyu Tuhan. Kita tidak dapat membatasi Tuhan, tetapi diri kita adalah manusia yang dibatasi oleh wahyu Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya itu, supaya kita mengerti apa yang harus kita kerjakan bagi Tuhan, apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus saya ambil. Tanpa terang daripada firman Tuhan, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang lari dari kedaulatan Tuhan, lari dari rencana Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari pada saat hari ini kita respon hal ini, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita diterangi akal budi kita melalui firman Tuhan. Karena kita sebagai keluarga sudah banyak pikiran, Bapak Ibu, betul nggak? Apakah di sini Bapak Ibu sebagai keluarga yang tidak pernah punya pikiran tentang hidup, tentang pergumulan, tentang ujian? Ada? Angkat. Kalau ada, saya mau belajar kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah bebas dari ujian, ada? Tidak ada ya? Maka dari itu, mari kita isi akal budi kita supaya sehat, Bapak Ibu. Berapa hari lalu ada orang yang bunuh diri ya di rel kereta api ini. Gawok. Ya, saya tidak mensyukuri atau mengatakan hal itu menghakimi atau dan sebagainya. Tapi saya ada contoh ini. Rupanya dalam kehidupan manusia sampai saat ini punya banyak pergumulan, sehingga ketika pergumulan itu semakin besar, banyak orang juga salah ambil langkah. Karena apa? Ketika akal budi mereka mentok. Hati-hati kepala-kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak. Ketika akal budi kita hanya diisi dengan dunia, dengan nikmat dunia, itu sangat berbahaya sekali. Isilah hidup kita dengan pengenalan akan Tuhan, sehingga kita semakin berpengharapan, semakin mengerti siapa Tuhan bagi hidup saya dan bagi hidup semuanya. Amin, Bapak Ibu. Jangan cari jalan pintas ya, Bapak Ibu. Inilah mengapa berpikir itu penting. Karena apa? Iman sejati melibatkan kehendak dan akal budi. Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai robot yang dikendalikan, tetapi sebagai makhluk bermoral yang dapat mengenal, menimbang, dan memilih. Matius 22 ayat 37 kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Yesus berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi."
kita mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Dan contoh tadi Bapak Ibu, kemarin saya diskusi dengan istri saya. Istri saya bilang gini, saya waktu itu melihat di TikTok atau Instagram, ada seorang pegawai dari pegawai bekerja di salah satu toko yang berlabel ada gambarnya lebah ya Bapak Ibu. Udah dijelaskan sendiri apa itu tokonya. Dia adalah seorang Kristen, tapi dia membuat status berbicara di media sosial, berbicara tentang dia sudah lama jauh dari Tuhan, dia sudah lama meninggalkan Tuhan akibat dari pekerjaan itu. Intinya seperti itu. Salah satu komen juga orang Kristen komennya begini, saya juga sudah lama tidak meninggalkan Tuhan. Saya sudah lama meninggalkan Tuhan, saya sudah lama tidak bergereja, tapi saya lebih damai sejahtera karena hubungan dengan Tuhan adalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Tidak harus ke gereja. Buktinya saya semakin berkati, semakin damai, semakin aman, semakin terhindar dari teman-teman yang toksik. Kayaknya benar ya komentar itu Bapak Ibu ya. Kayaknya. Kadang tawaran-tawaran dunia itu seperti itu. Kok orang di luar sana yang gak ke gereja, yang hidupnya jauh dari Tuhan, kok kayaknya memang aman-aman saja. Hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan pribadinya, itu ada hal benarnya. Tapi apakah benar ketika kita menjadi orang percaya sering menjauhkan diri dari peribadahan? Benar tidak Bapak Ibu? Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui persekutuan yang ada. Ini yang menjadi komitmen yang harus kita lakukan, dan ini pun yang menjadi komitmen dalam kehidupan Yosua. Dia berkata seperti apa? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada. Ini poin yang ketiga. Ada komitmen pribadi dan keluarga. Perhatikan susunan kalimat yang Yosua buat, yang Yosua tulis di sini Bapak Ibu. Yosua tidak memulai dari keluarganya, melainkan dari dirinya sendiri. Ia berkata, aku, baru kemudian seisi rumah. Ini bukan tanpa makna Bapak Ibu. Komitmen rohani yang sejati selalu dimulai dari diri sendiri sebelum menular kepada orang lain. Yosua menempatkan dirinya sebagai teladan, sebagai imam di rumahnya, dan sebagai pribadi yang terlebih dahulu tunduk kepada Allah. Baru setelah itu ia berbicara atas nama keluarga. Ini penting, tanggung jawab seorang ayah di rumah. Sebelum kita mengajarkan hal rohani kepada anak-anak kita, latihlah hal rohani terlebih dahulu dalam diri kita. Ini yang dilakukan oleh Yosua. Komitmen rohani yang sejati selalu dimulai dari diri sendiri, oke? Sebelum menular kepada orang lain. Ini adalah prinsip penting dalam kepemimpinan rohani. Tidak mungkin pemimpin memerintahkan, tetapi perintah itu belum dilakukan. Pemimpin rohani sejati akan melakukan terlebih dahulu sebelum ia memerintah. Maka seorang ayah, seorang pemimpin, seorang gembala harus terlebih dahulu berjalan dalam terang Tuhan sebelum mengajak keluarga yang mengikutinya. Ayah-ayah, bapak-bapak, katakan siap terlebih dahulu berjalan di dalam terang Tuhan. Siap. Kalian, bapak-bapak adalah orang-orang yang Tuhan panggil menjadi pemimpin-pemimpin keluarga. Kalau pemimpin keluarganya kendor, gimana keluarganya akhirnya Bapak Ibu? Salah. Gak apa-apa semua kan agama sama. Kamu mau nikah beda agama ya gak apa-apa. Kamu mau meninggalkan Tuhan Yesus gak apa-apa. Yang penting kamu hidupnya baik-baik saja. Ini akhirnya Bapak Ibu. Prinsip-prinsip seperti itu seringkali terjadi di dalam rumah tangga. Oh enggak apa-apa, yang penting kamu pintar. Yang penting besok kamu sukses. Bahagiakan orang
keluargamu, bahagia istrimu, bahagia anak-anakmu. Gak apa-apa. Kalau hari ini kamu gak ke gereja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak masalah. Karena pemimpinnya sudah mulai kayak selera kolor yang kendor itu, sudah nggak bisa dipakai, nggak nyaman dipakai. Iman para pemimpin rumah tangga jangan sampai kotor, mesin angin, betul ya Pak? Kalau kotor mesin nggak Pak? Kita di dalam kehidupan rumah tangga pun harus demikian Bapak. Jangan mempermalukan diri dengan sesuatu hal yang ternyata kita tidak bisa hidup di dalamnya. Hati-hati Bapak. Iman bukan diwariskan secara otomatis, tetapi ditunjukkan melalui apa? Keteladanan yang konsisten dan jangan Senin Kemis, cukup puasa Senin Kemis aja nggak apa-apa. Tapi iman itu jangan Senin Kemis, harus konsisten, nyata setiap hari. Kemarin malam saya nantang anak-anak PKMB, yuk kita baca Alkitab sampai selesai. Habis sudah ada PKMB, mereka latihan kita baca Alkitab di bawah dari Kejadian sampai Wahyu. Ya mungkin hari Sabtu itu kita baca 5 pasal, entah kapan selesainya. Yang penting kita konsisten, siap. Senyum semua. Mungkin yang punya pacar dan pikir, kapan saya malam mingguan Pak Redi? Kesempatan malam minggu ketemu di gereja, gitu. Malam minggu waktunya untuk sama kekasih, gitu kan. Tapi puji Tuhan kayaknya anak-anak PKMB kita ini luar biasa semua. Mereka orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saya harap iman mereka terus bertumbuh. Yang apa ya? Siap. Puji Tuhan. Pemimpin atau ketua PKMB kita ini Rafa sangat tegas Bapak. Dia sungguh luar biasa. Nah kembali lagi kepada kalian. Jadi kita perlu konsisten, perlu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pilihan. Aku dan sisir rumahku. Yosua sadar bahwa harus dimulai dari dirinya sendiri. Nabi Henry pun memperkaya bagian ini dengan menyoroti ketegasan Yosua sebagai pemimpin keluarga dan bangsa. Ia menolak untuk apa? Harus. Nah ini, kadang harus mayoritas ini dapat mengguncang kehidupan keluarga. Bentar. Keluarga sana mayoritas seperti ini loh, orang-orang seperti ini loh. Masa kita masih seperti ini aja? Masa kita masih pakai sepeda? Masa kita masih pakai motor? Akhirnya timbul dari hati-hati Bapak Ibu. Hal-hal mayoritas itu dapat mempengaruhi ketika kita tidak punya prinsip dalam hidup keluarga. Mari kita punya prinsip dalam kehidupan keluarga, punya ketegasan, sehingga kehidupan keluarga itu tidak dipengaruhi oleh arus mayoritas. Aku dan sisir rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun kalian tidak menyembah Tuhan, aku dan sisir rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini prinsip. Jangan ikuti hal-hal mayoritas. Belum tentu hal-hal yang bersifat mayoritas itu adalah hal yang benar. Berjalanlah walaupun sendiri. Berjalanlah walaupun tetaplah berjalan walaupun sendiri. Mari kita punya komitmen untuk tetap berjalan walau kita sendiri. Ada lagu yang seperti ya, lagunya judulnya Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kesaksian dari lagu itu dibuat oleh seseorang yang memang menjadi martir. Di bait pertama dia ditantang ketika dia dibawa ke alun-alun sebuah desa, dibawa pemimpin desa itu
Seorang yang membuat syair ini ditantang, kalau kamu ikut Yesus, anakmu mati. Tapi ia tetap berkata, ku mau mengikut Yesus, anaknya mati. Lalu yang kedua, kalau kamu masih tetap ikut Yesus, istrimu mati. Dia tetap berkata, aku mau ikut Yesus. Istrinya mati. Akhirnya baik yang ketiga, ditantang lagi, masih mau ikut Yesus? Dia tetap, saya mau ikut Yesus walaupun ku sendiri. Saya mau ikut Yesus walaupun ku sendiri. Akhirnya dia pun mati. Lalu siapa yang memviralkan lagu ini? Rupanya kepala desa ini yang akhirnya bertobat kepada Tuhan Yesus. Kepala desa ini yang tadinya membenci, yang tadinya menghakimi orang yang beriman kepada Yesus, Yesus ubah hidupnya dan dia menjadi orang yang percaya. Bagaimana dengan Bapak? Siap mengikut Yesus walaupun sendiri? Siap mengikut Yesus walaupun kita tidak ikut mayoritas, tidak ikut tren, tidak ikut pengaruh sekitar kita? Inilah yang dilakukan Yosua. Yosua menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak bergantung pada mayoritas, tidak bergantung pada tren, tidak bergantung pada pengaruh sekitar, melainkan pada kesetiaan pribadi kepada siapa? Allah yang kudus. Di tengah tekanan untuk menyelesaikan diri, Yosua memilih jalan sempit yang benar di mata Tuhan. Mari kita tetap memilih jalan di jalannya Tuhan. Walaupun jalan itu sempit, harus tetap kita lalui dengan setia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari pada saat hari ini bersama-sama. Inilah kebenaran iman yang dibentuk oleh Roh Kudus. Berani berbeda demi kebenaran, meskipun sendiri. Dan ini juga menjadi panggilan bagi kita. Jangan takut menjadi berbeda karena kebenaran. Jangan takut berkata tidak ketika dunia berkata iya. Takutlah hanya kepada Tuhan, beribadahlah hanya kepada Tuhan, seisi rumahmu bawalah kepada Tuhan. Pilihlah Tuhan, meski harus melawan, harus jangan. Sebab kesetiaan sejati kepada Allah lebih berharga daripada penerimaan manusia. Kalau engkau hari ini tertolak, kalau engkau hari ini merasa tidak diterima, walaupun engkau merasa disingkirkan karena engkau tetap berjalan setia bersama Tuhan, tetaplah setia, sebab Tuhan tidak akan pernah membuat kita berjalan sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, bahwa Engkau telah mengingatkan kami untuk kami dapat bersungguh-sungguh berkomitmen kepada Engkau, dapat bersungguh-sungguh menyerahkan setiap hidup kami kepada Engkau. Tuntunlah kami Tuhan, penuhilah kami, pimpinlah kami supaya kami dapat menjauhkan dari diri dari ilah-ilah palsu di dalam dunia ini, yang seringkali menggoda hidup kami, yang seringkali membuat kami terpesona dengan dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan Kau mengingatkan kami, Engkau berkata kepada kami melalui firman, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Walaupun kami berjalan sendiri di tengah mayoritas, walaupun kami berjalan sendiri di tengah ujian hidup kami, walaupun kami berjalan sendiri dalam keadaan yang sedang terjadi di kondisi keluarga kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kami, Engkau akan menolong kami. Kami mau setia datang kepada Tuhan. Kami mau menikmati setiap kasih-Mu dalam keluarga kami masing-masing. Dan bahkan kami membawa seisi rumah kami Tuhan untuk sujud menyembah Engkau. Ini keluarga kami, berkati dan lindungi semua, jagai dan seisi rumah kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau setia melayani. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi
pujian. Keluarga Allah, kami datang di hadirat menikmati kasih, membawa seisi rupa kami sujud menyembah. Ini keluarga kami, berkati dan lindungi semua, jagai seisi rumah kami sampai akhir hidup kami. Engkau setia melayani. Haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi ruangku, sujud menyembah-Mu. Di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, Membawa seisi rumah membawa seisi ruangku, sujud menyembah-Mu. Kau Tuhan, aku Tuhan,
mengenal Tuhan, yang sedang jauh dari Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Bawalah mereka di hadapan Tuhan hari ini. Berdoalah dengan keseluruhan hatimu kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami rindu keluarga kami datang kepadamu. Kami rindu setiap orang datang kepadamu, setiap keluarga besar kami datang kepadamu, menyembah Engkau, memuji Engkau, mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Berdoalah bagi anak-anak, berkatilah mereka, berkatilah dan katakanlah kepada Tuhan. Tumbuhkanlah iman mereka sehingga mereka tetap mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Walaupun ada harga yang harus dibayar untuk setia, untuk taat kepada Tuhan, engkau sebagai orang tua harus tetap mengerjakan tanggung jawabmu sebagai orang tua yang mengasihi anak-anakmu, bukan hanya sebatas materi, tetapi ingatkanlah hal-hal rohani dalam hidup mereka. Bawalah mereka dalam doa sehingga mereka pun dapat mengalami kasih Tuhan, dapat mengalami cinta Tuhan, dapat mengalami anugerah. Engkau yang sebagai suami dan istri kami, berdoalah bagi kehidupan rohani yang dimana engkau yang dianggap lebih tua di dalam rumah tangga, di mana engkau menjadi teladan, di mana engkau menjadi orang-orang yang dilihat. Biarkan hidupmu sebagai suami dan istri menjadi terang, menjadi teladan, dan memiliki komitmen. Aku dan seluruh rumah akan melayani, akan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Berkati keluarga kami. Kami datang di kami. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, Seisi rumah kami. membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu, bimbingkan keluarga-Mu Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga ibu dan seisi rumah-Mu sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bimbingkan keluarga-Mu Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga ibu dan seisi rumah-Mu sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah.
memuji dan memuliakan Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan hati kami. Pimpin hidup kami dengan Roh Tuhan, sehingga langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang Tuhan kehendaki. Untuk kami dapat berbakti, untuk kami dapat hidup takut akan Tuhan, untuk kami dapat terus mengasihi Engkau dengan tulus dan ikhlas Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Kami serahkan setiap pemberitaan firman yang sudah kami dengar. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Demikian dalam firman Tuhan yang boleh kita bersama, kiranya boleh semakin menentukan kita sebagai keluarga orang percaya, memberitakan kabar baik di setiap waktu, dan kita boleh semakin hari semakin bersemangat di dalam melayani.